Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bi jahil nabi wal ashabil ali. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita meneruskan hadis yang nomor 17. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allaha kataba al-ihsan ala kulli syai'. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليمح ذبيحته رواه مسلم. Al-hadis sabi, hadis yang nomor 17. Riwayat daripada Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk baik kepada segala sesuatu. Fa'idha qataltum, kalau engkau membunuh, fa'ahsinu al-qitlah, maka perbaiki cara membunuh. Maksudnya bukan membunuh manusia ini, artinya membunuh kepada hayawan yang boleh dan kita perlu untuk membunuhnya. Wa idza dabahtum, jika engkau menyembelihnya, fahsinu adzibha, maka perbaiki di dalam menyembelih. Membunuh sama menyembelih. Kalau membunuh berarti semua hayawan yang sekira mengganggu kepada kita. Semut dia gigit sama kita, boleh kita bunuh. Cecak, malah ada dalam satu hadis itu disunahkan untuk dibunuh. Tapi caranya yang baik, jangan kemudian dipreteli tangannya dicek misalnya ya. Tahu antum gasir itu, diunger kepalanya, diuntir satu kali, seret gitu ya. Kalau kepala kita digituan apa kira-kira? Coklek itu. Jangan. Fahsinu al-qitlah, jangan dibuat main-main. Dipreteli kepalanya dulu, kakinya dulu, tangannya dulu, ini dulu. Fahsinu al-qitlah, segera dibunuh. Ya, dengan cara yang baik. Makanya kemarin bagaimana kita bahas, jangan membunuh pakai api. Nggak boleh membunuh dengan api kecuali sang pemilik api, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ulama mengatakan itu kecuali kalau dalam kondisi darurat.
semutnya jumlahnya 10.000, kalau kita bunuh satu persatu nggak jadi kerja kita ya. Nyitas sita lain lagi kalau itu. Ini masalah membunuh agak lebih bebas. Mungkin ular, memang kita disunahkan kalau itu fawasikul khamsi, disunahkan untuk dibunuh. Kalajengking memang itu berbahaya, sunnah untuk membunuhnya. Cuman tetap fahsinu al-qitlah dengan cara yang baik. Jangan mudah mentang-mentang itu ular kita tusuk pakai jarum misalnya, kita paku buntutnya dulu, tak tindih buntutnya ya misalnya. Jangan. Fa idza dzabhtum fa'sinu adzibhah. Kalau engkau mau menyembelih, maka perbaiki cara penyembelihannya yang baik. Kalau nyembelih ya, gimana yang baik nanti kita bahas. Wal yuhidda ahadukum syafratah, hendaknya ditajamkan itu pisaunya, wal yurih dabihatahu, dan istirahatkan hayawan yang akan Anda sembelih. Bagaimana yang dimaksud dengan hadis fahsinu adzibha? Nabi mengatakan kalau nyembelih dengan cara yang baik. Bicara menyembelih, sebenarnya nyembelih ini ada babnya sendiri ya. Ada babnya sendiri. Menyembelih itu ada dua kondisi. Pertama, al-hayawan al-magdur alaih, hayawan yang bisa kita kuasai. Sapi yang masih terikat, kambing, ayam, al-magdur alaih yang terikat, kita bisa menguasai. Maka cara menyembelih bagaimana? Ada 4. Apa itu? Ada 2. Qat'u hulqumihi wa mari'ihi. Target yang wajib harus Anda potong adalah al-hulqum. Apa itu hulqum? Majran nafas. Dalam leher ini ada tempat untuk keluar masuknya nafas, namanya hulqum. Satunya keluar masuknya makanan, namanya al-mari. 2 selang, kayak selang ya bentuknya, untuk keluar masuk nafas atau keluar masuknya makanan minuman itu harus terputus. Ingat, harus terputus. Karena kalau keduanya terputus, ntar dia mati. Ini kalau hayawannya al-magdur alaih, dia bisa kita kuasai. Kalau hayawannya tidak lagi magdur alaih, tidak bisa kita kuasai, lepas. Iya. Kemudian galak, nggak ada yang berani mendekat. Atau mungkin kita berburu sesuatu dah. Maka bagaimana? Ini lain lagi. Sebenarnya mau kita bahas nanti, tapi ada syarat-syaratnya ya di sini dalam kajian fikih secara detail. Ketika orang nyembelih lewat belakang ini bagaimana? Harusnya dari depan. Lewat belakang bagaimana? Itu lebih detailnya dalam bab fikih. Sekarang kita bahas secara umum aja dulu. Yang jelas Nabi mengatakan fa'asinu adzibhah, perbaiki cara menyembelih. Perbaiki cara menyembelih itu bagaimana? Apa yang dimaksud perbaiki? Ay hay'atu dzabhi, cara-cara menyembelih dengan cara yang baik. Ada mengatakan yakni bisikin,
dengan pisau yang tajam. Kemudian imrar, cara menggesekkan itu yang cepat, jangan diperlambat, seperti dinikmati. Set. Iya. Malah sekarang ada itu pisau yang tajam, mungkin satu sabitan itu. Set. Sudah dipegang, dua langsung putus. Bisa dipercepat. Kenapa? Liyasra ihzraqu ruhi, supaya lebih cepat keluar nyawanya. Kemudian tadi dikatakan yang target harus diputus adalah dua jalan. Satu jalannya makanan, satu jalanannya nafas. Adapun urat dua yang ada di sampingnya bagaimana? Kalau dalam bahasa Arabnya adalah wadajain. Memutus urat yang ada di sampingnya itu hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Saya mendengar dari beberapa teman yang biasa melakukan hal ini. Ternyata dua urat yang ada di sampingnya walau sunnah, kalau Anda laksanakan akan dia lebih cepat mati. Akan lebih apa? Cepat mati. Artinya walaupun sunnah kalau bisa kita lakukan. Cuman kalau bisa kadang-kadang nih saking nyembelih itu ya agak takut nggak ada pengalaman. Dia ngototnya setengah mati. Iya, terlalu tajam makanya but tahu putus semuanya. Bukan cuman wadajen, bukan cuman hulkum wal mari, dan juga wadajen, bukan cuman jalan makan, jalan nafas, atau urat dua urat yang menyamping sak lehernya putus total misalkan. Ini bagaimana? Sebenarnya ini nggak boleh. Kalaupun terpaksa atau mungkin ya karena ndredeg atau bagaimana ya makruh dah. Karena seperti itu ada unsur ta'dzib, menyiksa karena berlebihan. Ya, sebenarnya dengan putusnya dua urat tadi, dua wadah tadi, hulkum wal mari, ditambah dengan wadajen, dua urat yang menyamping, maka udah cukup. Baik. Kemudian disyaratkan lagi yang kita sembelih tadi harus dari hayawan yang ma'kul, hayawan yang halal untuk dimakan. Maka dengan disembelih jadinya juga halal. Kalau ada orang misalkan kucing supaya tidak terlalu haram akhirnya disembelih, boleh enggak? Halo. Kucing kalau mati sendiri kan bangkai. Sudah kucing itu dagingnya haram, matinya tidak disembelih, kan berarti haramnya double. Mungkin haramnya saya kurangi jadi satu, biar nggak mati jadi bangkai, tak sembelih misalkan. Bagaimana? Nggak bisa. Yang namanya bangkai itu, ya mati tanpa disembelih dari hayawan yang makul halal untuk dimakan seperti kambing, sapi, kerbau, ya. Mungkin seperti ayam dan sebagainya. Tapi kalau memang hayawannya ghairu ma'kul, tidak halal untuk dimakan, kalau disembelih tetap jadinya bangkai. Artinya bangkai itu haram dimakan. Demikian pula hayawan yang ma'kul yang harusnya halal dagingnya, kok matinya tanpa disembelih jadinya juga bangkai. Baik. Kemudian tadi syaratnya hayawan yang disembelih adalah pertama hayan adalah ma'kul yang halal. Yang kedua hayawan tadi masih dalam kondisi hayah mustaqirrah, hidup yang mustaqirrah. Apa maksudnya hayah mustaqirrah? Bukan hayawannya sudah mungkin ya dipelites mobil, akhirnya dia sudah tidak bisa bergerak, kecuali geraknya
bukan karena ikhtiar, geraknya gerak keblet gitu ya. Maka kemudian segera disembelih. Harus posisinya adalah hayah mustaqirrah, hidup dalam kondisi hidup. Hayah mustaqirrah itu bagaimana? Alamatnya ada dua. Yang pertama infijarud dam, kalau disembelih darahnya masih moncrot. Yang kedua wujudul harakah asyadidah ba'da dzabhi, adanya gerak-gerak yang kuat setelah disembelih. Jadi setelah disembelih kan nanti dia gerak yang kuat itu. Nah, itu maksud daripada hayawan yang hidupnya mustaqirrah. Kemudian disembelih dengan memotong dua tadi, pada intinya jalan keluar makan dan jalan keluar masuknya nafas, maka setelah itu baru halal. Lantas bagaimana kalau ada hayawan misalkan dia makan tumbuhan yang sifatnya racun? Kambing mangan godhong telo, nggih, mendem mboten. Kambing mendem mangan godhong apa? Godhong telo. Ana sing mendem, ana sing ora, nggih. Taruh dia makan godhong telo. Akhirnya mendem. Au jaraha dhi'ib, atau ada ayam lagi dikejar sama hayawan buas, macan, atau kalau di kampung mungkin nyambe misalkan ya. Au in hadama alaihi bina, atau dia terjatuhi reruntuhan bangunan. Kalau di jalan mungkin tertabrak motor dan sebagainya. Ya. Maka kalau kondisi seperti tadi, dia makan tumbuhan yang racun, terjatuhi daripada reruntuhan, tertabrak motor, atau diterka oleh hayawan buas yang lain, maka untuk hayawan yang tersebut bal yakfi wujudul nafas fi, pokoknya masih dia bernafas, maka disembelih boleh. Jelas ya? Pokoknya dia masih apa? Bernafas. Dan sembelih. Jadi PTE di pelitas motor kepet tok. Tapi masih ada nafasnya, disembelih boleh. Sudah enggak ada nafasnya yang disembelih ya tetap bangkai. Biasanya tetangganya itu sing benih. Ada sepeda motor kenceng nabrak pitik. Ada yang tahu, wah ini punyanya Fulan bin Fulan, orangnya nggak ada. Kalau saya ngomong ke sana, dia udah mati. Nafasnya sudah habis. Berarti kalau mati nganggur jadi bangkai. Nah kalau misalkan kita pertahankan, pasti kayak nggak hidup, sudah parah. Ambil pisau disembelih sebelum nafasnya habis, baru tetangganya kasih tahu tadi kejadian gini tak sembelih no, tiba-tiba mati dari bangkai. Ada yang seperti itu. Anda kira-kira punya ayam marah apa terima kasih? Kalau Anda yang punya ayam marah apa terima kasih? Ya terima kasih, jangan kurang ajar. Kalau ente kasih saya tak sebel urip nih gitu. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian tajamkan pisaunya. Jangan tidak ditajamkan. Ya, ditajamkan. Wal yuhidda ahadukum safrata, ditajamkan. Wal yurih dhabihatahu, kemudian diistirahatkan itu hayawannya. Gimana maksudnya? Jangan disembelih, dapat separuh terputus satu, istirahat dulu misalkan, tinggal ngopi rokokan. Ya kecet-kecet Pak. Apa maksudnya Nabi?
wal yurih dabihatahu, diistirahatkan itu hayawannya. Maksudnya mungkin ya yu'rad 'alaihal ma' qabla dhabhiha litashrab. Saman wae banyu dhisik. Ayo ngombe sik misalnya minum dulu sebelum disembelih. Atau mungkin yang dimaksud Nabi supaya diistirahatkan itu kita giring kepada tempat menyembelih birifkin dengan cara lemah lembut, jangan pakai setrum misalnya. Ayo maju setrum kon. Digepok dengan duri misalkan. Jangan. Wa yudji'aha bimaganin sahlin ghairi wa'ar. Ketika Anda membaringkan, kita baringkan, tentu tempatnya yang bagus. Jangan tempatnya banyak bebatuan, langsung digelebak nih ya. Sampai nek dibelah ora digelebak nih tok misalnya waktu bengok-bengok ya. Ngawur kon banting guyon ya guyon tapi waktu kabeh iki. Iya. Wa yu'jil imrar sikin alamat bahya biguwa. Dan termasuk kategori wal yurih dabihatahu, istirahatkan sembelihannya, maka cara menggesekkannya dengan kuat dan dipercepat. Ya, dengan kuat dan dipercepat. Kemudian wal yuwariha, kalau nyembelih hendaknya ditutup, jangan yang lain lihat. Wala yadbah bahimatan wa ghairuha tandur ilaiha siyama ummuha au bintuha. Jangan ya sekali-kali Anda nyembelih hayawan sementara saudaranya yang lain lihat, lebih-lebih yang lihat adalah ibunya atau yang lihat adalah anaknya kepada ibunya yang disembelih. Ojo. Ya, mbok jiku anaknya mbok beleh di depan ibunya, jangan. Kau ambil ibunya, kamu sembelih di depan anaknya, juga jangan. Tahukah Anda? Ingat Nabiullah Ya'qub alaihissalam diuji sama Allah, berpisah dengan putranya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nangis. Berapa tahun itu berpisah dengan Nabi Yusuf? Puluhan tahun. Belum susah. Dapat ujian yang seperti itu, Nabi Ya'qub ada satu riwayat, mahwas sabab. Apa sebabnya? Inna sababa ibtila'i Sayyidina Ya'qub, sesungguhnya sabab di mana Allah Subhanahu wa taala menguji kepada Sayyiduna Nabiullah Ya'qub bifirqati waladi Sayyidina Yusuf. Dia berpisah bertahun-tahun dengan anaknya Nabiullah Yusuf alaihi wassalam. Apa? Annahu, bahwasanya si Ya'qub alaihissalam dzabah, pernah menyembelih ijlan, anaknya sapi, baina yadaihi ummih, di hadapan ibunya. Ada satu riwayat di sini. Sebabnya karena Nabiullah Ya'qub alaihissalam menyembelih anak sapi di hadapan ibunya, wahyatakhur, sementara ibunya menjerit. Kasihan. Sehingga dapat ujian yang seperti itu. Ada juga, kalau Anda masih punya anak kecil ya, jangan suka ngunduh manuk piye. Paham betul ngunduh manuk piye? Halo. Dulu kan ada orang suka ngintipin burung di mana dia bertelur. Tinteni kapan anaknya netes. Tinteni sampai anaknya metu lare sekira meh gedhi.
sekira dia belum bisa terbang diunduh. Kalau Anda punya anak kecil, jangan suka kayak gitu. Ada orang yang mengatakan, nanti kira-kira ibunya pulang anaknya nggak ada, susah nggak? Halo, ibunya pulang anaknya nggak ada, susah nggak? Nanti sopo nyolong anak. Ibu itu kalau sudah bicara bayi diambil, susahnya luar biasa. Ayam itu sama kita sungkan. Melihat Anda berkumis tebel itu takut. Tapi kalau dia punya anak kecil, nggak ada yang takut dia. Sama jenderal dia berani. Iya. Ada yang mengatakan, jangan suka ngunduh itu. Apa ki basa Jawa niki? Tukang ngunduh manuk cilik iki. Apa? Penyuluh namanya itu. Jangan, zaman dulu Pak. Mungkin kecilannya kulo nih. Tukang ngunduh gitu. Jangan, kenapa? Ada yang mengatakan khawatir anak kamu nggak panjang umur nanti. Ya, khawatir nggak panjang umur. Kalau ibunya marah, doa yang nggak genah nanti ya. Ini Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Ada riwayat seperti itu. Ada lagi Pak. Ada orang itu wahukiya anna rajulan dabah ijil, dia nyembelih anak sapi bihadrati ummihi, dia nyembelih anak sapi di depan ibunya. Langsung sama Allah dikasih pelajaran. Gimana? Fafasada aqluh, akalnya langsung rusak. Mungkin kalau bahasa kita gagar otak. Anda tahu ya gagar otak? Ngomongnya diulang-ulang, kadang-kadang pipis nggak kontrol dan sebagainya. Ya Allah. Ada lagi yang mengatakan ada orang menyembelih anak sapi di hadapan ibunya. Ya bisat yaduh, tangannya tiba-tiba jadi kering. Tangannya jadi kering. Kemudian fabainahu wa dzati yaum tahta syajarah, yang tangannya kering itu tadi, akhirnya suatu ketika dia berteduh di bawah satu pohon. Di pohon itu ada sarang burung. Fihi farkh, di dalamnya ada anak burung. Anak burung mungkin lagi latihan gak ada ibunya, kebablasan, koprol misalnya, jatuh daripada kandangnya. Dia belum bisa terbang. Kalau tidak segera diambil, diangkat, dimasukkan, ya mungkin disantap kucing atau bahkan dirubung semut mungkin ya, dan sebagainya. Maka karena iba, kasihan ini anak burung. Ini kalau nggak segera diambil, ditaruh lagi di tempatnya, bisa terjadi malapetaka ini. Ya, akhirnya wa bawahu yang duran ilaih, maka diambil itu anak burung, dikembalikan kepada sarangnya, sementara dua ayah dan ibunya burung tadi melihat. Delok sampean sing munggahno. Ya. Kira-kira seneng betul. Cari iso ngomong, iso jempol ngene sampean. Farahimallahu wa akhadahu waradani waqrih. Maka si orang tadi merahmatinya, dimesakno, diambil dan dikembalikan kepada sarangnya. Farahimallahu farada ilai aqluh wa auyadah. Maka karena perbuatan amal tersebut, Allah merahmati kepada orang tadi yang tangannya kering karena nyembelih anak sapi di hadapan ibunya. Ada yang mengatakan akalnya hilang, maka tangannya dirubah jadi normal, akalnya kembali lagi.
Kemudian kalau nyembelih hayawan itu jangan di depan saudaranya. Taruh dia bukan ibunya, juga bukan orang tuanya, tapi jangan disembelih di depan saudaranya. Ada satu kejadian ini, lihat. Warwiya annahu sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin. Dalam satu riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah Nabi itu lewat. Ada seorang lelaki wadhi'in rijlahu ala safhati syah. Lelaki tadi telah membaringkan pedus, kambing dibaringkan. Ya, kemudian kakinya menginjak kepada ini lempengan leher ya. Dibaringkan gini, kakinya menginjak. Berarti mau diapain? Mau disembelih. Sambil dia bawa pisau. Setelah kambing sudah cukup dibaringkan di zaman Nabi ini, kakinya nginjek kepada safhatah lempengan daripada tadi kambing, wa huwa yahuddu safratah. Dia sambil bawa pisau, kemudian dia bawa ungkal, karungkal, srek. Paham dari kita ngungkal bahasa Jawa ya. Menajamkan pisau di hadapan hayawan yang sudah dibaringkan. Wahya talhat, hayawannya kalau melirik, wah, aku akan dibeleh iki ya. Kalau diungkal srek. Faqal, Nabi langsung berkata, afala qabla hadha? Kenapa tidak kau lakukan itu, menajamkan pisau sebelum kau membaringkannya? Aturid antumitaha mautatan? Apakah engkau hendak membunuhnya dia dengan 2 kali? Nabi sampai berkata seperti itu. Itu sama kamu mau membunuhnya dengan dua kali. Hal ahdatak safratak qabla antad ja'aha. Kenapa tidak kau tajamkan pisaunya kamu sebelum engkau membaringkannya? Kasihan. Pernah ya kita terkena duri atau kaki nginjek paku kan? Kalau seandainya kita dipegang, dicekel, digoceki, kemudian ada orang bawa pedang sama paku, kita ancam di sikilmu yo, tak hitungi, 1, 2, 2,5, misalkan gitu ya. 3 setengah, misalkan ditenteni. Ras itu, saya tak kukur-kukur. Kan belum ditajam udah ngeres gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba kita jalan nginjek, ya aduh, alhamdulillah. Nginjek itu awal mungkin nggak terasa, setelah dicabut baru. Kan seperti itu. Lah buat mereka disembelih dalam kondisi seperti itu, jangan diungkal srek. Bahkan ada sebuah cerita yang gharib ini, aneh tapi terjadi. Ada sebuah kerajaan, dia nyembelih kambing dengan jumlah yang besar, puluhan hingga ratusan. Ya, cuman nyembelihnya itu tidak diambil satu. Taruh misalkan ya, di sini tempat menyembelih kambing, taruh di belakang. Diambil satu-satu, sekira satu kandang yang ada di belakang tidak lihat. Ini tidak disembelih di depannya. Sampai siang istirahat situ kalau nyembelih, kambing masih banyak di kandang itu, yang lihat semuanya. Mereka istirahat, kambing itu ada yang satu lepas, dekat kepada tempat penyembelih, pisau yang dibuat nyembelih digigit sama kambing. Lari dekat kepada sebuah sumur, nyampe di situ dilepas, jatuh dalam sumur. Kok punya otak dia ya? Ya, taib. Selesai istirahat, si penyembelih datang lihat pisaunya nggak ada. Wah, ini mana pisau saya?
Pisau yang buat nyembelih kan biasanya pisau mahal ya. Ini siapa menyembunyikan? Saya pengambil, ribut, semuanya dituduh dan sebagainya. Ternyata tanpa sepengetahuannya di atas menara sana ada sang raja yang memperhatikan kejadian ini. Si raja mengatakan, berhenti, saya turun, saya datang. Ada apa? Ribet. Ini raja, pisau anak saya taruh di sini, nggak ada. Pasti ada yang menyembunyikan. Pisau satu-satunya misalnya kan ya. Makanya jangan, pisau kamu nggak ada yang menyembunyikan. Pisau kamu digigit sama kambing, dilempar di sumur sana. Kata si penyembelih, nggak mungkin. Sehebat dan secerdik itu si kambing itu nggak mungkin. Kalau nggak percaya, ayo kita datang ke sumur, kita ambil airnya, kita kuras, ada di sana. Ternyata ketika dikuras dan sebagainya, pisau ada di situ. Masya Allah. Perhatikan tadi Nabi. Kalau kau nyembelih hayawan di hadapan saudaranya, sama kamu membunuhnya dengan dua kali. Nah, alhasil dari sini, ya perhatikan. Apalagi kadang-kadang kalau musim korban itu, pisaunya berlumuran darah sambil itu kambingnya itu, yang itu bawa sini, ngedeni gimana? Ya, jangan, masya Allah. Dah, sekali lagi, ya Allah, dengan cara yang baik. Ya. Hari ini mungkin Allah kuasakan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.